Wa kitmanul ghadab hatta yadhunna an-nasu annaka radin. Yang kedua ini pun mari sama-sama kita berintrospeksi diri. Sudahkah kita memiliki karakteristik yang kedua ini? Apakah kita orang yang mudah marah di saat disakiti oleh orang lain? Apakah kita karakteristik orang yang gampang balas dendam di saat kita dianiaya oleh orang lain? Bukankah Rasulullah mengajarkan sifat yang begitu indah kepada kita? Pernah suatu saat dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, "Thalathatu man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasira. Fa idza fa'alta dzalik fa adkhalahu Allahu ilal jannati birahmatik." Ada 3 perkara jika manusia umatku bisa melakukan 3 perkara ini, maka insya Allah Allah akan menurunkan rahmat dari wasilah. Dia bisa mengamalkan 3 hal ini dan Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga Jannatul Na'im. Yang pertama, tu'ti man haramak. Bersedekahlah engkau kepada orang yang kikir kepada kalian. Ini satu perbuatan yang tidak lazim pada umumnya manusia melakukan. Bersedekah atau berbagi kepada orang yang kikir, kepada orang yang pelit. Saya yakin semua pemirsa TV One dimanapun Anda semua berada, ketika Allah memerintahkan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis, santulilah anak-anak yatim piatu, bersedekahlah engkau kepada fakir miskin. Saya yakin termasuk al-fakir sendiri akan ringan tangan kita berbagi kepada fakir miskin. Namun jika perintahnya adalah tu'ti man haramat, bersedekahlah engkau, berbagilah engkau kepada orang yang pelit kepada kalian. Ini luar biasa, hanya orang-orang yang terpilih yang bisa melakukan itu. Kalau orang yang pelit, kebanyakan umumnya orang malah justru membalas dengan kepelitan yang sama, bahkan mungkin lebih parah dari orang yang pelit atau yang kikir kepada kita. Ini yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, watasil fi man qata'an. Sambunglah silaturahim kepada orang yang jelas-jelas memutuskan silaturahim kepada kalian. Ini pun juga perkara yang berat. Umumnya kita baru mau menjalin silaturahim kepada orang yang mungkin hubungannya baik-baik saja dengan kita. Namun apa yang terjadi di saat orang memusuhi kita? Dia tidak mau silaturahim kepada kita, namun ajaran Islam memerintahkan kepada kita, jalinlah silaturahim kepada orang walaupun orang tersebut memutuskan silaturahim kepada kita. Ini jelas perkara yang tidak mudah untuk kita kerjakan. Justru kita kebanyakan manusia punya sifat dendam. Tidak sedikit orang dengan kasar mengatakan, kalau ente nggak mau datang ke rumah ane, jangan harap ane mau main ke rumah ente. Kalau ente nggak mau silaturahim ke rumah ane pun juga nggak bakalan mau silaturahim ke rumah ente. Ente, ane, en. Itu biasa anak sekarang seperti itu. Namun sekali lagi ini adalah hawa nafsu setan yang tidak perlu kita ikuti. Rasulullah malah justru mengajarkan kalimat-kalimat yang indah, sifat-sifat yang indah kepada kita. Bukankah Rasulullah berhasil dalam dakwahnya tidak lain karena beliau menerapkan karakteristik ini? Yang luar biasa, tetap menjalin silaturahim kepada siapapun walaupun itu musuh Rasulullah sendiri. Bagaimana Rasulullah dianiaya oleh pamannya sendiri, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Jahal. Namun Rasulullah tetap menjalin ukhuwah, menjalin hubungan baik kepada mereka. Karena bagaimanapun mereka adalah paman Rasulullah dan Rasulullah ingin menyelamatkan hidup mereka. Namun ternyata qaswatul qalbi, hati mereka keras, tidak mudah menerima kebaikan dan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa ta'fu amman dhalamak, memaafkan kesalahan orang yang jelas-jelas bukan kita yang melakukan kesalahan. Ini luar biasa, memaafkan kesalahan orang dan meminta maaf kepada orang lain, kepada orang yang jelas-jelas dia menganiaya kita, dia memfitnah kita, dia menghujat kita, dia mencaci maki kita, namun kita yang berlapang dada untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Inilah yang disebutkan oleh Rasulullah, fa idza fa'alta dzalik fa adkhalahu Allahu ilal jannati birahmatik. Jika bisa melakukan perkara itu, maka Allah akan masukkan orang tersebut ke dalam surga karena rahmat yang Allah berikan. Inilah yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala yang dimaksudkan wa kitmanul ghadab hatta yadhunna nasu annaka radin. Pandai menyembunyikan amarah kita di hadapan orang lain sampai-sampai orang mengira kita selalu ikhlas dan ridho, padahal kita tetap punya sifat marah manusiawi. Kita dianiaya marah,
Namun yang baik adalah ketika kita bisa mengontrol amarah kita dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, kalau ingin kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk menerapkan yang ketiga ini. Wa kitmanu syuddati hatta yadhunna an-nasu annaka mutana'un. Siapakah karakteristik yang ketiga ini yang insyaallah akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah? Yaitu orang-orang yang pandai menyembunyikan masalahnya di hadapan orang lain, hatta yadhunna an-nasu annaka mutana'un. Sampai-sampai orang mengira orang ini nggak pernah punya masalah dalam hidupnya. Padahal mustahil manusia tidak punya masalah. Setiap manusia pasti punya masalah. Namun kehebatan orang ini, dia mampu menyembunyikan masalahnya, dia mampu menyembunyikan keluh kesahnya di hadapan orang lain. Tujuannya tidak lain adalah supaya orang lain tidak dibuat repot, tidak terbebani pikirannya karena dia punya permasalahan dalam kehidupannya. Inilah yang harus kita terapkan bersama-sama agar kita mencapai kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang insyaallah tiga perkara ini adalah perkara yang mampu dilakukan oleh orang-orang yang memiliki derajat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah bukan siapa yang paling kaya di antara kita. Yang paling mulia di hadapan Allah bukan siapa yang paling tinggi derajat kita di dunia ini. Namun kata Allah, indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah siapa yang paling tinggi kualitas ketakwaannya. Maka dari itu marilah sama-sama kita berlomba-lomba untuk mencapai tiga hal kemuliaan yang insya Allah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu menyembunyikan kemiskinan kita, mampu menyembunyikan amarah kita, dan mampu menyembunyikan keluh kesah dan permasalahan kita. Hadirin jamaah, Assalamualaikum Nusantara yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan yang bisa kita ambil adalah kita berkaca pada diri kita masing-masing. Dari apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i saat ini justru berbanding kebalik dengan situasi yang terjadi di abad ini. Bagaimana orang dengan mudah menceritakan keluh kesahnya kepada orang lain, bagaimana orang dengan mudah menceritakan amarahnya kepada orang lain, bahkan tidak malunya mereka menceritakan aibnya di media sosial. Saat ini kita sering jumpai orang murka, orang marah, berantem di media sosial, yang seharusnya media sosial dijadikan lahan untuk bersilaturahim. Namun apa yang terjadi? Justru mereka saling mengumbar amarahnya. Mereka mencaci maki di media sosial, tidak puas lewat Facebook, ditulis lagi lewat status Instagram. Kurang puas lewat status Instagram, ditulis lagi di WhatsApp untuk mencela saudaranya yang lainnya. Masya Allah, ini akan menjadi dosa jariah di saat kita terhasut dengan postingan-postingan yang akan menyesatkan umat manusia, yang akan memberikan efek dosa kepada siapapun yang terpengaruh dengan postingan-postingan tersebut. Mari sama-sama kita kuatkan iman Islam kita untuk bisa meraih setinggi-tingginya kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong hambanya yang mulia di hadapan sesama manusia, yang insya Allah pun juga akan mulia pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.